بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أثرا عظيما عن بعض السلف في كتابه إعلام الموقعين. Ibn al-Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara asar yang sangat mulia dari para salaf. Katanya, Ahlus Sunnah wa in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqaiduhum. Ahlus Sunnah wa in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqaiduhum. Wa amma ahlu al-bid'ah wa in qamat bihim a'maluhum qa'adat bihim aqaiduhum. Wa in qamat bihim a'maluhum qa'adat bihim aqaiduhum. Ma ma'na hadha al-kalam? Ma'na hadha al-kalam, Ahlus Sunnah, kata Ibn Qayyim yang beliau nukilkan dari kalangan para salaf, Ahlus Sunnah wa in qa'adat bihim a'maluhum, walaupun amalan mereka sedikit, yakni duduk maksudnya sedikit kan gitu, sebatas mengerjakan yang wajib, menjauhi yang muharram, qamat bihim aqaiduhum, akan tetapi akidah mereka mengangkat mereka. Ahlus Sunnah walaupun amalan mereka pas-pasan, yakni mengerjakan perkara yang wajib-wajib saja, akan tetapi akidahnya sahih, benar, maka itu bisa mengangkat derajatnya. Maka itu bisa mengangkat derajatnya. Sementara ahlul bid'ah walaupun amalannya banyak, maka dengan akidah mereka yang rusak menjatuhkan mereka. Wa ahlul bid'ah wa in qamat bihim a'maluhum qa'adat bihim aqaiduhum. Maka ahlul bid'ah walaupun mereka memiliki amalan yang banyak, mengerjakan yang wajib, kemudian mengerjakan yang sunnah, akan tetapi akidahnya rusak, maka ibadahnya tidak bermanfaat untuknya. Dan asar ini sesuai dengan apa? Kaidah syariah, sebagaimana hadis al-Khawarij. Sebagaimana hadis al-Khawarij, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang Khawarij kepada para sahabat? Tuhqiruna salatakum inda salatihim, wa siyamakum inda siyamihim, wa qira'atakum inda qira'atihim. Kalian hinakan salat kalian dibanding salat mereka. Artinya saking banyaknya mereka salat, orang-orang Khawarij, kamu tengok salat kamu yang wajib-wajib saja misalnya, maka kamu hinakan, gak ada apa-apa yang dibandingkan mereka. Siyamahum, yakni seringnya mereka berpuasa, iya kan? Kemudian kamu lihat kamu berpuasa misalnya yang wajib-wajib saja. Wa qira'atahum, yakni membaca Qur'annya Khawarij, senantiasa membaca Al-Quran. Akan tetapi apa endingnya kata Nabi? Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah yang menembus sasarannya. Sebagaimana anak panah yang menembus sasarannya. Begitu juga kisah orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah, apa kata
Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, "Law anfaqu mithla Uhudin dhahaba ma yataqabbalu Allah hatta yu'minu bil qadar." Sekiranya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tak akan pernah diterima Allah sampai mereka beriman kepada takdir. Walaupun kita misalnya sedekah pas-pasan kan gitu, misalnya enggak sebesar gunung Uhud atau emas dengan sebesar gunung Uhud, akan tetapi apabila didasari dengan keikhlasan dan akidah yang benar, maka diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Ini pentingnya apa? Senantiasa mempelajari akidah dan meluruskannya. Nah, kita lanjutkan kitab Fathul Aziz Al-Qawi بكشف شبهات المحتفلين بالمولد النبي. الشبهة 29، شبهة yang ke-29. يقولون إن الاحتفال بالمولد النبي يشتمل على ذكر الله عز وجل، فهل ذكر الله عز وجل بدعة؟ Mereka berkata, sesungguhnya merayakan lahirnya Nabi terdapat di dalamnya zikir kepada Allah, mengingat Allah. Apakah berzikir adalah kebid'ahan? Apakah berzikir adalah kebid'ahan? Ini diantara syubhatnya yang sangat-sangat apa? Sangat-sangat lemah. Yang pertama, kita tidak ragukan lagi bahwa zikir adalah diantara amalan yang paling Allah cintai. Kemudian zikir terbagi menjadi dua, zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir mutlak, zikir muqayyad. Begitu juga dengan salat mutlaqah dan salat muqayyadah. Begitu juga dengan saum, kan gitu. Puasa yang mutlak, ada muqayyad. Zikir muqayyad contohnya apa? Abu Darda. Nah, ahsan, ada banyak setelah salat fardu. Zikir pagi dan petang, takbir makanya ada takbir muqayyad kan? Nah, ketika apa? Hari raya Id. Maka ini semua apa? Terikat dengan waktu dan tempat, atau terikat dengan waktunya, kapan gitu. Adapun zikir mutlak, yakni tidak diikat dengan waktunya, maka ini apa? Tidak terbatas kadarnya. Kembali kepada syarat ittiba', ada 6 kita sebutkan, termasuk diantaranya al-qadar. Silahkan berzikir dengan istighfar. Istighfar di antara zikir. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kalimatani thaqilatani fil mizan khafifatani fil lisan wa habbu ila rahman. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di mizan, dan yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Silahkan berzikir tanpa ada batasannya, kan gitu, dimanapun. Begitu juga ayat di dalam Al-Quran sangat banyak menganjurkan tentang zikir. Taib. Kemudian yang dipermasalahkan bukan pada zikirnya, apabila zikirnya apa? Sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jika memang benar bahwa maulid itu mencakup zikir, maka kami tidak melarang kalian berzikir. Tapi apa yang dilarang? Abu Muhammad, apa yang dilarang?
Kenapa? Syubhatnya tadi kan apa? Kami merayakan Maulid. Nah, ketika merayakan Maulid ini kami berzikir. Apakah berzikir bid'ah? Hah? Berzikirnya menentukan waktunya dengan acara Maulid tersebut. Ay, na'am, ahsant. Yani mengkhususkan waktu zikir pada hari tertentu, pada hari Maulid. Ini yang menjadi kebid'ahan. Dan itu pun dilihat apakah zikir yang kalian lakukan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Penulis di sini menyebutkan kalam yang panjang. Beliau menyebutkan tentang kisah-kisah orang-orang sufi. Di antara kebid'ahan sebagian manusia yang melakukan acara Maulid, zikir yang mereka gunakan adalah bid'ah lafaznya. Jadi gini, ibadah itu kan kita sebutkan tadi ada ibadah mutlaqah kan, tidak terikat dengan apa? Tidak terikat dengan waktu dan tempat dan tidak terikat dengan kadar. Ya enggak? Contohnya zikir kita sebutkan. Fadhkurullaha dzikran katsiran. Udhkurullaha dzikran katsiran. Ada banyak dalam Al-Qur'an. Pakai zikir apa? Terserah, bebas kan gitu. Nah, inilah yang dikatakan ibadah mutlaqah. Mutlak, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Jelas. Kemudian apakah ibadah mutlaqah ini tauqifiyah atau ijtihadiyah? Apa maknanya? Bolehkah kita membuat zikir yang mutlak tapi dengan lafaz yang kita tentukan sendiri? Jelas. Ibadah zikir yang mutlak tapi kita lafaznya dari mana? Kita buat sendiri. Yang benar dan memang inilah sebenarnya, walaupun ibadah itu mutlak tapi hakikatnya asalnya tauqifi. Asal dari lafaz yang digunakan untuk berzikir itu adalah tauqifi. Apa makna tauqifi? Apa makna tauqifi Bang Arun? Apa makna tauqifi? Abah Rashid, apa makna tauqifi? Tauqif itu ibadat asal-usulnya sampai dalil. Naam. Tauqif yakni tawaqquf, berhenti sesuai dengan dalil. Ada dalilnya kerjakan, tidak ada tinggalkan. Kan gitu. Maka apakah seseorang boleh berzikir dengan lafaz Allah 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 Allah? Boleh enggak? Bolehkah seseorang berzikir dengan lafaz Allah Allah Allah? Apa hukumnya? Boleh enggak? Bang Tahjud, boleh berzikir dengan lafaz Allah 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 Allah? Qala Muhammad Al-Ghawth, berkata Muhammad Al-Ghawth di antara tokoh sufi, fadhikrul ammah kalimatus syahadah, zikirnya orang awam itu kalimat syahadah la ilaha illallah wa ghairuha minat tasbihat, dan yang semisal dengan itu dari tasbih subhanallah. Wa dzikrul khas, dan adapun zikirnya orang-orang yang khusus, mimma yakunu bitalqini syekhi mursyid arif bi adwa'i an-nufus, maka zikirnya orang-orang khusus adalah dengan sesuatu yang diucapkan oleh syekh mursyid. Syekh mursyid itu gurunya orang-orang sufi yang mengetahui obat bagi jiwa. Yakunu aqwa fi izalatil hujub, dan itu lebih kuat untuk menghilangkan hijab antara hijab dia dengan Allah.
ala za'mihim. Ini disebutkan di kitab Rumah atau Rimah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang sebelumnya Muhammad Al-Ghawth, yakni Sufi, man za'ama anna hadha ay qaul la ilaha illallah zikrul ammah, siapa yang mengklaim bahwa zikir la ilaha illallah ini zikirnya orang awam, wa anna zikral khassah huwal ismu al-mufrad, dan zikir bagi orang-orang yang khusus adalah lafaz Allah saja, isim mufrad, wa zikrul khassatu khassah hu, zikirnya orang khusus dari kalangan yang khusus, yakni hu, fahuwa dallun mudillun, maka dia adalah orang yang sesat lagi menyesatkan. Wa dzikru bil ismil mutmar ab'adu anis sunnah, yakni berzikir dengan isim dhamir, yakni huwa, itu apa? Sangat jauh dari sunnah. Wa adkhalu fil bid'ah, dan sangat memasukkan pada kebid'ahan. Wa aqrabu ila dhalali syaitan, dan sangat dekat pada kesesatan syaitan. Fa inna man qala ya hu au hu wa nahwu dhalik lam yakun ad-dhamiru a'idan ila ma yusawwiruhu qalbuhu, wal qalbu qad yahtadi wa qad yudil aw yadil, wa qad sannafa ibnu Arabiyyun kitaban sammahu kitabul hu. Kata beliau, siapa yang berzikir dengan kalimat ya huwa atau ya hu atau hu, maka tidaklah dhamir ini, dhamir dalam bahasa Arab yakni kata ganti, kan gitu, dia tidaklah kembali kecuali apa yang terbayangkan oleh hatinya. Kalau terbayangkan oleh hatinya adalah syaitan, maka ketika dia berzikir yang dia ingat adalah syaitan, kan gitu. Sebagaimana Ibnu Arabi menulis kitab namanya kitab Al-Hu, zikir hu. Ibnu Arabi ma'ruf, aktsar ulama kaffarahu, kebanyakan para ulama mengkafirkannya, dan dia meyakini Allah fi kulli makan, di setiap tempat. Dan dia di antara tokoh terbesar sufi falsafah. Dan dia juga mengatakan bahwa kenabian itu bisa diraih dengan meditasi. Dia menulis kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Nah, taib. Kemudian, dan ini disebutkan Ibn Taimiyah rahimahullah di kitab Al-Ubudiyah. Wa qala Ibnu Al-Qayyim, berkata Ibnu Al-Qayyim, az-zikru bil ismil mufrad, Allah, zikir dengan isim mufrad, yakni satu nama lafaz Allah saja, ghairu masyru'in asla, tidak pernah disyariatkan secara asal, tidak pernah Nabi mengamalkannya, tidak Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tidak a'immah, tidak siapapun dari kalangan salaf yang mengamalkan zikir Allah atau hu, wala mufidu syai'an, dan tidak memberikan faedah apapun, wala huwa kalamu aslan, dan itu bukan sebuah apa? Ucapan hakikatnya, wala yadullu ala madhin wala ta'zim, karena ketika menyebutkan Allah saja itu tidak menunjukkan apa? Pujian dan sanjungan. Wala yata'allaqu bihi iman wala thawab, wala yadkhulu bihi adz-dzakir aqad al-islam jumlatan, falau qala al-kafir Allah min awwali umrihi ila akhirih lam yasir bidzalika muslima. Walaupun orang kafir mengatakan Allah saja, kan gitu, apakah menjadi Islam? Tidak, kan? Karena enggak memberikan faedah apa-apa. Kenapa kalau Allah? Orang musyrikin mengatakan wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apakah kalimat Allah ini memasukkan mereka dalam Islam? Bahkan mereka kufur terhadap apa? Uluhiyah. Nah, ila akhir kalami. Intinya bahwa zikir yang menggunakan kalimat Allah saja atau hu itu diantara ibadah yang bid'ah. Kemudian bagaimana jika mereka beristidlal dengan hadis la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, tidaklah terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi seorang pun yang mengatakan di muka bumi Allah.
Kaifal jawab? Abi Karimah. Oh iya juga ya, berarti orang tuh ada dalilnya. Sebutkan dalam hadis, tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi yang mengucapkan di muka bumi Allah Allah. Yang pertama, hadis ini dalam rangka mengkabarkan, mengkabarkan yang terjadi, kan gitu. Bukan dalam rangka membangun hukum ibadah. Bukanlah dalam rangka membangun hukum ibadah. Maka hadis ini tentunya tidak bisa digunakan untuk membangun amalan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan keadaan manusia pada hari kiamat. Bukan membenarkan sekiranya lah gitu. Bukan membenarkan apa yang mereka lakukan pada hari kiamat. Wadih? Ini satu. Kemudian kalau kita fahami yang dimaksud dengan Allah Allah, la yuqal Allah Allah, tidak dikatakan Allah Allah, bukan berzikir, tapi manusia mengingat Allah. Tidak akan ada lagi orang yang mengingat Allah, karena orang muslim akan dimatikan. Yang tinggal apa? Hanya orang-orang kafir yang akan merasakan hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la taqumus saa'ah illa ala syirari al-khalq. Tidaklah hari kiamat itu terjadi menimpa hancurnya alam semesta kecuali yang dirasakan manusia yang paling buruk, yakni orang-orang kufar. Nah, maka tidak ada hujjah bagi mereka dengan hadis itu. Kembali kepada amalan salaf, kan gitu. Kembali kepada amalan salaf, kita tembak mereka dengan amalan salaf. Pernahkah Nabi SAW berzikir dengan Allah Allah? Tak pernah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ila akhirih. Karena itu tadi, kalimat Allah saja apakah memberikan faedah Allah? Kenapa? Bukan kalimat mufidah, kan gitu. Tapi kalau subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, maka ini zikir, ada pujian di dalamnya. Tapi kalau Allah, mudah begitu saja. Enggak, bukan sebuah pujian. Zikir itu kan memuji Allah, menyanjung Allah. Makanya ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillah, apa kata Allah di hadis Al-Qudsi? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Naam. وسأل الشعراني شيخه الخواص فقال له, ini di antara tokoh sufi, kisahnya masyhur, disebutkan di kitab Al-Jawahir wa Durar. Hal lana adzikru biqaulina hu hu wa dha dha wa ka ka aw nahu dzalika min asma'il isyarah? Yani bisakah kita berzikir dengan kalimat hu hu, dha dha, ka ka dari nama-nama isyarah, isim isyarah, isim yang menunjukkan? Fa ajaba na'am la nadzikru bidzalik. Dia mengatakan iya, boleh kita untuk berzikir dengan itu. Wa kana al-Hallaj, ini al-Hallaj di antara tokoh sufiyah juga yang meyakini Allah fi kulli makan, yaqulu innama mana'a min dzalika man la dzauqa lahu fi at-tariq. Kata Hallaj, sesungguhnya siapa yang melarang dari berzikir dengan kalimat-kalimat itu adalah orang yang tak pernah merasakan fi at-tariq, maksudnya tarekat. yakni tarik itu suluk dalam kehidupan menuju kepada Allah. Ini takkan orang yang tidak merasakan ibadah sebenarnya. Makanya kalimat tarekat dari bahasa Arab kan itu tariq, dari tariqat, turuqat. Ini juga berkata Al-Futi di antara gembong sufiyah, fala haraja 'ala adh-dhakir ma dama maslubul ikhtiyar yasta'miluhu kaifa syaa. Maka tidak mengapa bagi seorang yang berzikir selama keinginannya itu dihilangkan. Mereka menganggap manusia itu seperti robot, yakni Jabariyah. Mereka menganggap manusia itu seperti robot, Allah yang mengkontrol mereka.
Jadi manusia tidak memiliki kehendak bagi mereka, dan ini keyakinan kufur ala anwa'in mukhtalifah. Bahkan subhanallah sebagian sufi, na'udzubillah, sampai berkata para salaf, nahki kalam al-yahud wa nastahyi an nahki kalam haula. Kalau kita menyebutkan ucapan-ucapan Yahudi masih sanggup lagi kita, tapi kalau ucapan orang-orang sufi, orang-orang Jabariyah, malu kita menyebutkan. Sampai mereka na'udzubillah berzina, mencuri, meminum khamar, kata mereka ini ibadah. Dan kenapa? Karena Allah yang melakukannya. Sampai mereka mengatakan Allah masuk ke dalam dirinya. Makanya kata Syekhul Islam dan selainnya, haula'i akfaru minal yahudi wan nasara, mereka lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani. Kulluha mahmudah, katanya, yakni semua zikir yang kita lakukan ini selama manusia dicabut, yakni tidak memiliki kehendak lagi dan Allah yang menggunakan dia, maka ini terpuji. Wa sahibuha mashkurun 'alaiha, dan pelakunya disyukurin atas perbuatannya. Fa kulluha asrar, falaha kulluha asrar, fa rubbama yajri 'ala lisanihi Allah Allah Allah. Bisa saja seseorang keluar dari lisannya dengan berzikir Allah Allah Allah, au hu, au la 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 la, au a, au ah ha ha, au ha ha. Ketawa ini terakhir kan, ha ha ha. Naam, subhanallah. ذكر المستشرق نيكلسون. المستشرق, pernah dengar al-mustashriq? Ada al-mustaghrib, ada al-mustashriq. Al-mustashriq orang-orang barat yang mempelajari ilmu orang-orang timur. Maksud orang-orang timur adalah agama Islam. Wadah. Jadi orang barat itu mempelajari Al-Quran, mempelajari Sahih Bukhari, mempelajari Sahih Muslim, mengeluarkan kitab mu'jam, mengeluarkan biografi para muhaddithin. Ini siapa yang mempelajarinya? Orang kafir, orang Eropa atau orang barat dari kalangan kuffar. Tujuan mereka apa? Mereka mempelajari gitu. Apa yang dipelajari dalam Islam ini? Bahkan banyak di antara mereka masuk Islam setelah itu. Berkata Niklason, mustashrik, kata beliau di sini, ada kitabnya As-Sufiyah fil Islam. Kitab namanya As-Sufiyah fil Islam. Walakin As-Sufiyah, akan tetapi orang-orang sufi ittakhadhu riyadata takrir ismillah, yakni latihan dengan mengulang-ulang nama Allah, atau tardid ba'd al-ibarat ad-diniyah mashuban bitanghim ali, atau sebagian kalimat-kalimat yang disandarkan kepada agama, yakni ibadah, apa kata mashuban bitanghim ali, yang diambil dari ritme alat musik. Orang-orang sufi ini yang berkata mustasyrik, orang yang belajar, orang Eropa yang mempelajari agama Islam, nggak mungkin ada kepentingannya untuk menjelekkan orang sufi kan? Karena memang mereka mempelajari sesuai dengan fakta. Mereka pengen, makanya orang Eropa sebagian memang mereka mempelajari ilmu itu fakta, nggak ada kepentingan dia mau menjatuhkan sufi atau enggak. Mereka mau mengambil apa sih yang dipelajari orang Muslim kan itu. Adapun hukumnya setelahnya baru mereka punya kepentingan itu lain gitu. Tapi mereka mempelajari ilmu pada dasarnya itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Katanya di sini apa? Mashuban bitanghim ali, diambil dari ritme alat musik. Subhanallah. Wa hashada tam wa hashdu tam li jami' al-quwa hawla hadhihi al-kalima al-mufrada aw al-ibara, wa hum yaj'aluna hadhihi al-ibara ghayra al-mawquta min al-ahamiyyah fi waslihim billahi waslan ghayra munqati'. yakni mereka menjadikan ibarat-ibarat ini, ucapan-ucapan seperti hu, a, ha, sebagai apa? Sesuatu yang dijadikan untuk menghubungkan diri mereka kepada Allah tanpa terikat dengan waktu. Ma la yaj'aluna lis-salawatil khams
yuaddiha fi awqatiha al-mafruḍah baqiyatal muslimin, yang dimana mereka tidak memperdulikan salawatul khams. Maksudnya mereka lebih peduli dengan zikir-zikir yang tak pernah diajarkan Nabi, bahkan diambil dari ritme alat musik. Ini lebih utama bagi mereka dibandingkan mengerjakan salat 5 waktu sebagaimana kaum muslimin yang lain. Lihat kitab As-Sufiyah fil Islam halaman 51. Ini yang menulis Al-Mustashriq. Ada bahasa Inggrisnya, bahasa apa lupa, Al-Mustashriq itu apa? Ayo, na'am, ahsan. Orientalis kan? Taib. Ada banyak di sini kalam-kalam sufi dan bantahannya. Tapi cukup bagi kita apabila zikir yang kalian lakukan adalah zikir yang disyariatkan secara asal, maka hukumnya bid'ah idhafiyah, kan gitu, mengidhafahkan waktu yang tidak ditentukan oleh syariat. Nah, makanya subhanallah, salah seorang sahabat ketika sholat di waktu Muharram, kan gitu, sholat mutlak di waktu Muharram, setelah terbit misalnya matahari atau setelah terbit fajar shadiq, kemudian setelah sholat fajar, maka kita diharamkan untuk sholat lagi, kan gitu, nggak boleh. Atau misalnya sebelum maghrib setengah jam, maka itu diantara waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, bukan sholat zawatil asbab, maksudnya tanpa sebab, sholat sunnah mutlak. Kemudian diingkari para sahabat, kan gitu, apa katanya, ayu'adzibanillahu bis-salah, apakah Allah mengazabku disebabkan aku sholat? Kemudian apa kata sahabat, bukan Allah mengazabmu disebabkan engkau sholat, tapi engkau sholat tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena engkau kerjakan sholat sunnah yang tidak pada waktunya. Nah, taib. Kemudian asyubha as-salathun. Asyubha as-salathun, syubhat yang ke-30. Yaqulun, mereka berkata, innal ihtifala bil maulidin nabi fursatun wa munasabatun lil ikthar min as-salati was-salam ala al-habib al-mustafa alaihi salatu was-salam al-matlubaini بنص قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mereka berkata, sesungguhnya merayakan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam kesempatan, sebuah fursah, kesempatan dan munasabah, ketepatan, kan gitu, kesempatan yang sangat tepat untuk memperbanyak salawat dan salam atas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dimana salawat dan salam ini itu diperintahkan di dalam Al-Quran, kan gitu, sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan salam, salawat dan salam. Begitu juga dalam hadis disebutkan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran, barang siapa yang bersolawat atasku 1 kali, maka Allah apa? Bersolawat untuknya 10 kali. Dan makna salawat maksudnya Allahumma salli, kan itu, bagi kita kaum mukminin ketika mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, sebagaimana yang dikatakan Abul Aliyah di Sahih Bukhari, artinya doa, wassana
wa thana'ullah ala nabiyhi 'inda mala'il a'la. Artinya, ya Allah, sebut pujilah nabimu di sisi para malaikatmu. Pujilah nabimu di sisi para malaikatmu. Ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, kan gitu, ya Allah salli ala Muhammad, artinya sebutkanlah, pujilah nabimu di sisi malaikat. Adapun salawat Allah kepada kita, misalnya salla Allahu alaihi, maka Allah pun bersalawat kepada orang bersalawat kepada Nabi, artinya Allah akan mengampuni, yakni maghfirah. Maka Allah akan mengampuni, memaafkan, menutup dosa-dosa 10 kali lipat kalau kita sekali mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat 10 kali, itu maknanya. Kemudian apakah disunnahkan memperbanyak salawat di hari Jumat? Naam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i dan disahihkan Al-Albani di kitab Targhib wa Tarhib. Kitab Targhib wa Tarhib di antara kitab yang sangat bagus lil Munziri, dan di tahqiq Al-Albani rahimahullah tentang menyebutkan keutamaan amal saleh. Kata Nabi alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, sesungguhnya di antara hari yang paling utama adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah untukku salawat di hari itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya salawat kalian itu ditampakkan atau sampai kepadaku. Dan ini sudah kita sebutkan bahwa ada malaikat, kan gitu. Fa innal malaika tublighuni. Nah, karena sesungguhnya para malaikat menyampaikan salawat kalian kepadaku. Dan Nabi tidak mendengar sebenarnya orang yang ada di dunia, dan Nabi tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia. Nah, diantaranya hadis yang menunjukkan bahwa ketika sebagian manusia diusir dari telaga Nabi, Nabi bertanya, kan itu, Suhaibi, Suhaibi, ashabi, ashabi. Apa kata para malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah peninggalanmu. Naam, suhqan suhqan liman ghayyara wa baddal, jauhkan jauhkan bagi orang yang mengganti dan merubah-ubah. Naam. Azan, fadhal. Naam. Adapun syubhat yang ke-30 ini, ketika mereka mengatakan bahwa ketika acara maulid ini kesempatan yang sangat tepat untuk memperbanyak salawat dan salam, kan gitu. Dan salawat dan salam disyariatkan. Maka kita katakan sebagaimana syubhat sebelumnya tentang apa? Tentang apa tadi? Nah, ahsan, tentang zikir. Dan salawat termasuk di antara zikir, kan gitu. Maka pengkhususan ketika hari yang dianggap lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, mengkhususkan salawat ini di antara bentuk kebid'ahan. Itu pun apabila salawat yang kalian lakukan itu sesuai sunnah, kan gitu. Salawat Ibrahimiyah, salawat yang diajarkan Nabi alaihi wasallam.
Adapun salawat yang kalian lakukan dipukul-pukul pakai gendang sambil pakai nyanyi-nyanyi, muter-muter orang joget-joget, maka ini diharamkan baik di acara maulid atau di luar maulid. Kalau di acara maulid maka lebih double kebid'ahannya. Bid'ah dilakukan mengkhususkan hari, lebih bid'ah lagi. Bid'ah kuadrat. Nah, maka kami ahlu sunnah tidak melarang manusia untuk bersalawat, kan gitu. Bahkan kita menyebutkan ketika menyebutkan Nabi alaihissalam kita bersalawat, tapi tidak mengkhususkan hari kecuali hari yang dikhususkan oleh syariat. Naam. Baik, syubhah al-hadiyah wa thalathun, syubhat yang 31. Syubhat yang ke-31. Yaqulun thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawm al-itsnain. Telah tetap bahwa Rasulullah itu berpuasa di hari Senin. Walamma su'ila anhu, ketika Nabi ditanya tentang saum yang dilakukan di hari Senin, qala, Nabi alaihi salatu wasallam berkata, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari di mana aku lahir. Itu adalah hari di mana hari aku dilahirkan. Wa yauma bu'ist, dan hari di utusnya aku. Au unzila alayya fihi, atau diturunkannya Al-Quran kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Fahadha al-hadith, kata mereka, yadullu ala tashrif yaum wiladatihi. Hadis ini menunjukkan memuliakan hari dilahirkannya Nabi. Wa yufidu syari'atul ihtifal fihi, memberikan faedah bahwa merayakan hari maulidnya Nabi adalah apa? Disyariatkan. Ini kata mereka. Dan ini diantara syubhat yang paling banyak didengungkan sebagian dai yang menjustifikasi acara maulid. Yang pertama harus kita fahami kekaidah para ulama sepakat bahwa Nabi tentang maulid, apa kaidahnya? Para ulama sepakat tanggal Nabi dilahirkan diperselisihkan. Para ulama sepakat tanggal lahir Nabi diperselisihkan. Ittafaq al-ulama ala khilafi tarikh wiladatin Nabi alaihi salatu wassalam. Tuh, para ulama sepakat hari Nabi lahir itu selisih para ulama. Sepakat di atas perselisihan, itulah maknanya, kan gitu. Kemudian apa hubungannya? Hubungannya bahwa seharusnya yang lebih tepat kalian merayakan acara maulid di hari Senin, bukan di 12 Rabiul Awal, karena 12 Rabiul Awal bisa hari Senin, bisa hari Ahad, hari Selasa, hari Rabu, kan gitu, sesuai dengan kalender, karena kan berputar. Tahun ini 12 Rabiul Awal hari apa? Ada yang ingat? Nah, kemudian apakah ada dalil atau sisi pendalilan tentang disyariatkannya maulid?
yang kita katakan, yang kita fahami dari hadis itu, bahwa Nabi bukan sedang apa? Bukan sedang merayakan hari lahirnya. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang hari Senin, kemudian Nabi mengabarkan bahwa aku lahir di hari Senin. Jadi bertepatan, bukan ada tujuan aku karena aku hari Senin lahir baru aku berpuasa, bukan kayak gitu konsepnya. Karena kebiasaan Nabi berpuasa di hari Senin dan di hari apa? Kamis. Di hari Senin dan di hari Kamis. Kenapa? Karena disebutkan di hadis yang lain. Makanya lihat, nggak cukup satu hadis kita fahami, cari lagi hadis yang lain. Untuk apa? Menjelaskan hadis yang lain itu. Makanya sebutkan dalam hadis, tu'radul a'mal yaumal itsnin wal khamis, fa uhibbu an yu'rad amali wa ana sha'im. Amalan manusia diangkat setiap hari Senin dan Kamis, dan aku suka ketika amalanku diangkat aku dalam keadaan beribadah, dan ibadah itu adalah puasa. Jelas? Bukan karena aku hari apa? Dilahirkan. Karena Nabi senantiasa menjaga hari Senin dan Kamis dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Nabi mencintai amalannya diangkat pada hari itu dalam keadaan berpuasa. Kalau mau mengikuti Nabi, maka ikutilah Nabi, berpuasalah kalian. Kenapa pula kalian membaca Al-Bardhanji, membaca qasidah burdah, makan-makan? Kalaupun sebenarnya walaupun tidak disyariatkan dalam rangka merayakan, kan gitu. Tapi harusnya kalian berpuasalah kalian setiap apa? Maulid. Jangan acara-acara bid'ah di masjid. Kalaupun benar, walaupun itu tidak disyariatkan gitu, tapi min babi tanazzulan ma'al khasim. Maka tidak ada hubungan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memuliakan hari lahirnya. Nabi berpuasa di hari Senin bukan karena hari lahirnya, tapi karena hari Senin dan Kamis amalan diangkat, dan Nabi suka amalannya diangkat dalam keadaan berpuasa. Nah, ada pertanyaan? Nah, fadhal. Disunahkan berselawat di hari Jumat. Ini waktunya kapan, Ustaz? Dan jumlahnya harus ditentukan. Kif? Gimana? Waktu setelah dua, apa sebelum sholat Jumat cepat ke masjid dan dulu sekarang berselawat. Bisa diulang pertanyaannya? Ustaz, yang saya tanya, waktu berselawat tersebut apa ditentukan waktunya? Pertama, salawat disyariatkan tidak melihat waktu dan tempat. Inilah yang dikatakan salawat mutlaqah, kan gitu. Kemudian apa kata Nabi? Ketika di hari Jumat, fa'aksiru fihi as-salah alayya, kan gitu. Maka lebih perbanyak lagi di hari Jumat gitu. Bukan hari Jumat saja salawat, di hari lain enggak. Tapi di hari-hari lain pun salawat, di hari Jumat lebih diperbanyak. Kemudian kapan waktunya? Bebas, pokoknya hari Jumat, malam Jumat bebas salawat secara mutlak, kan gitu, di hari Jumat. Sambil menyapu. Nah, bebas. Itu yang dikatakan salat mutlaqah, tapi muqayyada fi yaumi al-jum'ah bi al-ikthar, dengan memperbanyaknya. Nah, ada lagi? Ini Ustaz, masalah zikir sama salawat tadi ini kan. Mereka berdalil seperti ini Ustaz. Nah, Aku
Kata Allah katanya, aku sesuai dengan prasangka hambaku gitu. Kalau baik prasangka hambaku, maka baiklah hidup gitu. Nah, Begitu gimana? Apakah itu hadis? Apakah itu? nah hadis. Nah, jadi berarti Ustaz ini bisa didalilkan kemarin itu maksudnya dimaksudkan mereka itu Dalil apa itu? membuat jikir seperti itu. Taib. Sisi pendalilannya? Karena kita berprasangka pekerjaan itu kan baik. Allah. La, prasangka berbeda dengan zikir. Prasangka berbeda dengan zikir. Apakah sama prasangka dengan zikir? Yang dimaksudkannya prasangka itu kalau baik prasangka kita pekerjaan kita itu maka baik. La, laisa hakadha. Bukan kayak gitu konsepnya. Karena kalau kita menganggap prasangka amalan kita baik, berarti membuka pintu kebid'ahan. Sementara Nabi alaihi wasallam melarang dari kebid'ahan. Sebutkan dalam hadis yaqulullahu tabaraka wa taala, hadisul qudsi kan gitu. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersamanya ketika dia berzikir, mengingatku. Dan kebersamaan di sini bukan memberikan konsekuensi Allah, zat Allah menyatu dengan hambanya, tapi yang kebersamaan ma'iyah khassah kata para ulama. Apa makna ma'iyah khassah? Kebersamaan Allah Jalla wa'ala dengan pertolongannya, dengan diijabahnya doa. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku yakni berzikir mengingatku pada dirinya, kan itu waktu maksudnya ketika sendiri kita berzikir, aku akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in. Kalau hambaku berzikir di tengah-tengah manusia, yakni di kebanyakan di manusia ketika banyak, dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Dan aku menyebut, aku mengingat hambaku ini di kumpulan makhluk yang lebih baik dari mereka. Ini juga dalil kata para ulama menunjukkan malaikat lebih mulia daripada manusia. Maksudnya kan di sisi Allah yakni makhluknya malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu shibr, satu satu jengkal, aku akan mendekatkan diri kepadanya dengan sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan jarak satu jengkal, aku mendekatkan diri satu langkah. Nah, wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia mendatangiku dengan cara berjalan, aku akan mendatanginya dengan cara berlari kecil. Nah, bukanlah artinya Allah Jalla wa Ala berlari sebagaimana manusia. Ini disebutkan di kitab Al-Qawaidul Muslah, dan Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa ini di antara hadis yang dikatakan hadis al-wali, hadithul wali. Nah, fa asyahid min hadzal hadis, saksi pembahasan dari hadis ini bukan berarti ketika kita berhusnudzon kepada Allah kemudian kita beramal dan kita menganggap amalan itu baik maka menjadi baik. Tapi bagaimana husnudzon seorang hamba tidak bersuudzon, di antaranya dengan berharap amalannya itu diterima oleh Allah, dan tidak mungkin amalan bisa diterima oleh Allah kecuali dengan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tapi ini nggak ada hubungannya dengan sebenarnya amalan zikir gitu. Kalau dia husnuzan kepada Allah kemudian membuat amalan kemudian jadi sunnah sementara bid'ah, tidak ada hubungannya sebenarnya. Nah, ada lagi satu lagi, fadhal. Salah salawat ini kita lihat di masyarakat kita ada tasawuf dengan orang-orang kafir juga, mana Tashabbuh. Orang Nasrani kalau mereka sudah percaya kepada Nabi Isa, Yesus itu sebagai juru selamat, maka selesai. Di masyarakat kita juga ada seperti itu anggapan. Jadi kalau sudah bersalawat kepada Nabi, selesai semua, sudah selesaikan dengan salawat saja. Karena apa? Juga kita dengar kalau sudah banyak bersalawat, maka kita akan mengharapkan syafaat nanti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada tidak hadis tadi bahwa berbanyak salawat itu akan mendatangkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir. Apakah memperbanyak salawat mendapatkan syafaat Nabi gitu? Yang pertama, syafaat apa dulu? Kalau ini dimaksud dengan syafaatul uzma, maka
sebenarnya setiap manusia akan mendapatkan syafaatul uzma, hatta orang-orang kufar. Hatta orang-orang kufar. Makanya apa makna syafaatul uzma? Syafaat yang manusia berada di padang mahsyar, yang di bawah terik matahari, kemudian disegerakannya hisab supaya keluar dari fase itu. Itulah yang dimakna syafaat, supaya keluarkan dari fase itu. Sampai orang-orang yang mau masuk neraka, udah biarin aja masuk neraka aja kita gitu, dibandingkan di padang mahsyar satu jengkal di atas kepala kita matahari. Nah, maka tidak ada kekhususan di situ. Maksudnya itu ibadah kan gitu. Tapi adapun misalnya memudahkan urusan dengan syafaat, dengan salawat, memudahkan urusan, Allah alam. Enggak tahu apakah ada dalil yang menyebutkan kekhususan keutamaan salawat itu memudahkan urusan. Nah, hukum asalnya ibadah kan gitu. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersalawat kepada aku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, adapun yang memudahkan urusan dengan berdoa, wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Maka ini diajarkan. Ilahuna alhamdulillah, subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.